Akadnya adalah akad jual beli. Jadi kalau dari sisi nanti keuntungan, apa yang bisa dia dapat, margin dan sebagainya, hampir-hampir tidak ada perbedaan sama sekali. Hanya bedanya di akadnya saja. Akadnya, kalau akadnya pinjam uang itu tidak boleh, haram. Tapi kalau akadnya adalah jual barang, maka itu menjadi halal. Mungkin memang akan ada yang bertanya, kalau pada akhirnya toh sama itu juga, berarti apa bedanya? Ada bedanya, sangat besar bahkan. Karena akad yang pertama adalah akad pinjam uang pakai bunga, dan akad yang kedua adalah jual beli yang memberikan keuntungan kepada pihak yang menjualnya. Dan kita kemudian, mungkin dari aslinya dari 15 juta itu kita ternyata kena markup, kena harga yang lebih tinggi. Sebutlah misalnya dari 15 juta menjadi 20 juta. Tapi boleh dicicil selama sekian tahun, entah mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, sesuai dengan kesepakatan antara kita dengan pihak yang menjual barang itu. Dikasihlah kemudian selisih misalnya 5 juta untuk 5 tahun. Berarti dalam setahun dia dapat untung kira-kira 1 juta. Nah, kita sebagai pembeli tentu secara finansial sangat diuntungkan. Ya, sangat diuntungkan kenapa? Karena kita tidak perlu mengeluarkan uang cash segitu besar, kita bisa mencicilnya. Nah, tetapi ada catatan yang penting bahwa namanya saja sudah jual beli, maka harganya harus pasti. Dalam arti kalau memang disepakati harga sepeda motor itu adalah 20 juta, ya dia tidak boleh bergeser-geser lagi harganya. Karena kalau digeser-geser lagi harganya, entah naik entah turun, karena misalnya keterlambatan dalam pencicilan dan sebagainya, maka dia juga akan terjebak lagi dengan riba itu sendiri. Oleh karena itu, catatan yang paling penting dalam akad kredit ini adalah harganya harus flat dari awal dan tidak boleh berubah-berubah. Nah, tetapi mungkin pertanyaannya adalah begini, kalau memang sudah flat seperti itu, tapi saya sebagai orang yang membayar cicilan tiap bulan, harusnya jatuh tempo itu sudah saya lunasi, ternyata kok sudah jatuh tempo saya tidak melunasinya juga. Apakah ini tidak ada kemungkinan untuk bisa dilakukan semacam penalti atau hukuman atau katakanlah semacam denda dan sebagainya? Nah, sebenarnya begini, kalau itu dilakukan denda atau penalti sehingga kemudian saya terkena charge harus membayar lebih gara-gara saya tidak membayar sesuai dengan jatuh temponya, ini para ulama mengatakan ya itulah bagian dari ribanya itu sendiri. Maka dalam hal ini memang tidak boleh dikenakan denda yang mana uang dendanya jatuh kepada pihak penjual. Tetapi kalau dendanya ini jatuh kepada pihak yang lain, sebutlah kepada negara misalnya, atau kepada fakir miskin, lembaga-lembaga sosial dan sebagainya, nah ini tidak terjadi yang namanya riba. Tetap saya dihukum karena saya terlambat, tapi hukumannya bukanlah merupakan sesuatu yang harus saya bayarkan kepada pihak yang saya berhutang kepadanya, tapi kepada pihak lain, pihak keempat dalam hal ini, yang kemudian ini menjadi keharusan saya hati-hati untuk tidak dengan mudah melakukan penundaan pembayaran. Jadi saya harus bayar sesuai dengan tepat waktunya.